Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan luas kurang lebih 356.800 hektar adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebagai kawasan taman nasional pada tahun 1982. Secara administratif, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di dua provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Fungsi dari kawasan pelestarian alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan satwa, serta pemanfaatan yang lestari untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di ujung selatan dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan Selatan, sehingga mempunyai topografi yang cukup bervariasi. Secara umum, di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan telah teridentifikasi 514 jenis tumbuhan, 122 jenis mamalia, 91 jenis reptil dan amfibi, 425 jenis burung, dan 53 jenis ikan. Dengan keanekaragaman tersebut, membuat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menjadi sebuah kawasan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Prosedur berkunjung ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tidaklah begitu sulit. Dengan melapor kepada Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, maka pengunjung akan dipandu oleh petugas Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk berkunjung ke tempat yang diminatinya. Untuk mengenal lebih jauh objek wisata yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kami mengajak Anda untuk berkunjung ke objek wisata yang ada di kawasan ini. Tentang di objek wisata di Sukaraja Atas, bahwa di Sukaraja Atas bisa dinikmatin berbagai macam jenis objek, di antaranya adalah jenis beberapa tanaman obat, keduanya adalah ada juga bumi perkemahan. Di sana juga ada sungai pemerihan yang sangat indah sekali yang bisa kita nikmati. Selain itu juga bisa kita lihat bahwa di Sukaraja Atas ini ada berbagai macam objek wisata, diantaranya kita bisa nikmati flora maupun fauna. Kita kalau jalan malam mungkin kita bisa nikmati, kita lihat di situ ada binatang malam yaitu tarsius. Objek wisata alam Sukaraja Atas terletak di bagian timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dapat ditempuh dengan rute Bandar Lampung, Kota Agung, Wonosobo, Sukaraja Atas dengan jarak kurang lebih 129 km. Kawasan Sukaraja Atas merupakan bagian hulu sungai Pemerihan, bertipe ekosistem hutan hujan bukit yang relatif masih asli, dan merupakan habitat penting bagi jenis tumbuhan berbunga yang unik seperti bunga rafflesia dan bunga bangkai jangkung. Sambil menjelajahi hutan dan sungai, pengunjung juga dapat melakukan pengamatan flora dan fauna, serta berkemah di bumi perkemahan Sukaraja Atas dengan fasilitas yang telah disediakan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk flora, fauna, dan keindahan alam yang sangat menakjubkan. Maka pada tahun 2004, tepatnya pada bulan Juli, oleh World Heritage Committee, maka Taman Nasional ini ditetapkan menjadi kawasan warisan alam dunia dengan nama Tropical Rainforest Heritage of Sumatra, bersama-sama dengan Taman Nasional Kerinci Sebelah Jambi dan Taman Nasional Gunung Leser di Aceh. Objek wisata alam di bagian tengah sebelah timur Taman Nasional adalah Suwoh. Secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Suwoh. Kawasan wisata ini berbatasan langsung dengan enklave Suwoh, terbentuk dari letusan Gunung Ratu tahun 1933. Keunikan potensi wisata berupa 4 buah danau yang berdekatan, dipisahkan oleh padang rumput dan rawa, serta berbeda karakteristiknya masing-masing danau. Keempat danau tersebut adalah Danau Asam, Danau Lebar, Danau Minyak, dan Danau Belibis. Selain itu, Lembah Suwoh memiliki potensi gejala alam dan fenomena alam sumber panas bumi, letupan-letupan panas bumi yang dapat berpindah-pindah tempat. Kawasan wisata alam Suwoh dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan jarak tempuh dari Bandar Lampung kurang lebih 198 km. Di ujung selatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dapat kita kunjungi objek wisata alam Tampang Blimbing.
Kawasan Tambling terdiri dari ekosistem hutan pantai sampai hutan hujan dataran rendah yang relatif masih asli dan merupakan habitat penting bagi jenis flora penyusun hutan pantai dan hutan hujan dataran rendah. Pengelolaan kawasan wisata ini dilaksanakan oleh PT SAK Nusantara di atas lahan 100 hektar dengan sarana dan prasarana yang cukup lengkap, diantaranya dermaga, airstrip, shelter, penginapan, restoran, ruang pertemuan, kendaraan roda 2 dan roda 4, speedboat, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Di Tambling ini semuanya ada pantainya, ada danau dan ada sungai. Untuk kegiatan menuju Tambling itu bisa kita tempuh dengan laut dari Kota Agung, bisa dengan perjalanan sekitar 7 jam menggunakan pesawat terbang dari Jakarta juga bisa. Kita kunjungi juga dengan ngambil trek, yaitu dari Ancol menggunakan kapal laut. Nanti perjalanan sekitar 5 jam sampai di Pulau Bule atau Batu Payung. Nah, dari sana kita istirahat sebentar, 3 jam meneruskan perjalanan lagi ke Tambling. Di dalam kawasan wisata Tambling juga terdapat mercusuar dengan ketinggian kurang lebih 70 meter dan merupakan habitat penyu laut di penipahan serta enklave pemekahan. Di bagian tengah sebelah barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah objek wisata alam Muara Canggu, Pemerihan. Kawasan wisata ini bertipe ekosistem hutan pantai hingga hutan hujan dataran rendah dan relatif masih asli. Merupakan habitat bagi berbagai jenis primata dan burung air. Untuk kawasan wisata ini, pengunjung dapat melakukan kegiatan penjelajahan hutan, pantai, sungai, dan pengamatan flora fauna. Pengunjung juga dapat melakukan kegiatan camping. Untuk kawasan wisata alam air terjun, terdapat di bagian tengah sebelah timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kurang lebih 5 km dari Liwa, Lampung Barat. Kawasan wisata Kebu Perahu bertipe ekosistem hutan hujan pegunungan tengah yang masih asli dan merupakan habitat penting bagi berbagai jenis anggrek. Sekarang berada di Demplot Anggrek yang berada di seksi konservasi wilayah 1 khususnya di Kebu Perahu. Dan Demplot Anggrek ini kita buat pada tahun 2003 yang luasnya kurang lebih 800 meter persegi. Dan di sini bisa kita lihat bahwa bermacam-macam jenis anggrek. Memang waktu tahun 2003 kita kumpulkan sebanyak kurang lebih 93 jenis anggrek. Setelah dari sini mungkin kita akan berkunjung ke air terjun. Untuk itu mari kita berjalan kembali untuk menuju ke air terjun. Kita berjalan ke kurang lebih 2 kilo arah ke atas. Mari. Di kawasan ini, pengunjung dapat menikmati hawa yang sejuk dan pengunjung juga dapat melakukan penjelajahan hutan, pengamatan flora fauna, serta berkemah dan rekreasi ke air terjun. Untuk menuju objek wisata alam Kebu Perahu, pengunjung dapat menempuh jarak kurang lebih 6 jam perjalanan dari Bandar Lampung. Pada bagian utara sebelah barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, terdapat juga wisata alam Keramat Manula. Tiba di salah satu objek wisata yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, diantaranya adalah di makam Syekh Hamdullah yang kurang lebih jarak 2 km. Kita arah ke dalam, kiri kanan. Di antaranya ada banyak flora maupun fauna, nanti kita bisa lihat. Terima kasih. Kawasan wisata alam Keramat Manula bertipe ekosistem hutan pantai hingga hutan hujan dataran rendah. Di kawasan ini, pengunjung dapat melakukan penjelajahan hutan, pengamatan flora fauna, dan berziarah di makam keramat Syekh Manullah. Ini adalah keramat Syekh Manullah. Biasanya pada hari-hari tertentu di sini banyak dikunjungin orang-orang. Ini biasanya orang-orang dari luar Lampung. Jalan setapak dan kicauan burung membuat perjalanan menuju kawasan ini sangat nyaman dan menyenangkan.
Untuk menuju kawasan ini dapat ditempuh kurang lebih 9 jam perjalanan dari Bandar Lampung, Liwah, Krui, dan Manula. Dengan keindahan panorama alamnya, keragaman jenis flora fauna, serta hutan yang masih asli, membuat kita ingin berkunjung ke objek wisata Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.